Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu sebuah kitab yang berbicara tentang akidah ulama ahli sunnati wal jamaah yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang disusun oleh Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam besar ahli sunnah dan juga dikenal sebagai penyusun kitab Al-Mughni, salah satu kitab besar yang berbicara tentang fikih dan mengumpulkan ucapan-ucapan ulama dari berbagai macam madhab. Maka ini diantara karya beliau dalam akidah. Kemudian kita akan meringkas penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang pertama yang berjudul At-Taslim wal Qabul li ayati wa ahadithi as-sifat. Tunduk dan patuh, berserah diri dan menerima ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca terlebih dahulu matan kitab, baru setelah itu kita ringkas penjelasannya. Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah berkata, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Dan setiap ayat dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Mustafa tentang sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang, wajib kita imani dan kita hadapi dengan penerimaan dan ketundukan. Wa tarku ta'arrud lahu, dan tidak boleh bersikap lancang terhadapnya, biraddi, dengan cara menolaknya, wa ta'wil, dan menakwilkannya, wa tashbih, dan menyerupakannya dari sebagian sisi, wat tamthil, dan menyerupakannya dari seluruh sisi. Ini semuanya harus dijauhi. Wa ma ashkala min dzalik wajib itsbatuhu lafdhan. Dan apabila ada yang belum jelas tentang makna yang berkaitan dengan sifat Allah tersebut, wajib menetapkan lafaznya. Wa tarku ta'arrud li ma'nahu, dan tidak boleh bersikap lancang terhadap maknanya, yaitu enggak boleh kita menakwilkannya macam-macam. Wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Akan tetapi kita kembalikan ilmu tentang maknanya itu kepada yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jadikan pertanggungjawaban untuk menjelaskannya kepada yang menukilnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita belum tahu maknanya, maka kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita katakan Allahu a'lam, dan kita bersikap tawakuf. Tidak kita takwilkan macam-macam. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya.
alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanah, yaitu orang-orang yang Allah telah puji mereka dalam kitabnya yang menjelaskan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Semua berasal dari Rabb kami. Maka mereka tunduk patuh, mereka menerima, karena mereka yakin itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat ke-7. Wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil li mutasyabih tanzili. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman mencelah orang yang berusaha melakukan takwil terhadap ayat yang belum jelas baginya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu yang belum jelas bagi sebagian orang. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk memunculkan fitnah, yaitu menyesatkan. Wabtigha'a ta'wilih, dan untuk membuat-buat penakwilannya, yaitu penakwilan menurut mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala ibtigha'a ta'wil alamatan ala zaik, maka Allah jadikan keinginan untuk mentakwil ayat-ayat tersebut sebagai tanda penyimpangan, sebagai tanda kesesatan. Wa qaranahu bibtigha'il fitnah fi dhammi, dan Allah gandengkan dengan keinginan untuk menyesatkan dalam celaan Allah pada ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-7. Summa hajabahum amma ammaluhu, kemudian Allah menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu, dan Allah putuskan keinginan-keinginan mereka dari apa yang mereka maksudkan, yaitu mereka ingin membuat takwil dan menyesatkan. Maka Allah putuskan biqaulihi subhanah, dengan ucapannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Tidak boleh mereka tafsirkan tanpa ilmu. Inilah jemaah sekalian matan kitab Lum'atul I'tiqad di bab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mari kita lihat penjelasan ringkas dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau. Pertama, beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah terbagi dua. Dan ada dua cara manusia dalam menyikapi ayat-ayat sifat ini. Yang pertama, ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah yang jelas maknanya. Yang kedua, yang belum jelas, masih tersembunyi. Inilah dua macam ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Yang pertama, yang sudah jelas bagi kita. Yang kedua, yang belum jelas bagi kita. Tapi ingat, belum jelas itu bagi kita saja. Tapi bagi ulama itu jelas. Sebagaimana insya Allah nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi dua jenis ayat dan hadis tentang sifat Allah ini? Sikap yang pertama, apabila sudah jelas maknanya,
maka kita imani lafaznya dan maknanya sekaligus. Dua-duanya kita imani. Lafaznya kita imani, kita tetapkan. Begitu pula makna yang terkandung di dalamnya, kita imani, kita tetapkan. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmat. Maknanya jelas. Allah itu penyayang. Kita imani secara lafaz, kita imani juga maknanya. Dan kita harus hindari penolakan, penakwilan, tasybih, penyerupaan dari sebagian sisi, dan tamthil, penyerupaan dari seluruh sisi. Nanti akan kita rinci lebih jauh apa makna hal-hal yang harus kita hindari ini. Yang penting kita paham terlebih dahulu, kalau sudah jelas maknanya, berarti kita imani baik secara lafaz maupun secara makna. Kita tunduk patuh kepadanya. Kita terima dengan lapang dada. Kita yakin kebenarannya. Dan ini sikap orang beriman terhadap seluruh dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka, yaitu ajaran Rasul saja yang mereka ikuti. Ayyakulu, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami tolak. Bukan kami dengar dan kami takwilkan dulu sesuai mau kami. Tidak. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Juga di surat Al-Ahzab ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan keputusan dalam urusan mereka, lalu akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Begitu pula di surat An-Nisa ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan hukum dalam semua urusan mereka. Jadi sama saja apakah dalam urusan akidah maupun dalam urusan amal ibadah. Kemudian kata Allah, mereka tidak dapati di hati mereka ada keberatan atau penolakan terhadap ajaran yang engkau bawa. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Inilah secara umum terhadap seluruh ayat dan hadis, terlebih lagi yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, kita harus menerima dan tunduk kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang belum jelas bagi kita maknanya, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW yang belum jelas bagi kita maknanya, yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah karena ayatnya atau hadisnya masih bersifat global, atau kita yang masih bodoh?
belum ngerti, belum belajar. Maka apa kewajiban kita? Meyakini lafaznya, karena jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi untuk maknanya kita bersikap tawakuf. Tawakuf itu artinya kita nggak komen macam-macam. Kita nggak mencoba untuk menakwilkannya. Tapi kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Kita katakan, Allahu a'lam. Ini yang pertama. Jadi lengkapnya di sini ada 3 yang hendaklah kita lakukan. Yang pertama, seperti kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kita bersikap tawakuf. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada koreksi ya. Sebagian orang memahami Ibnu Qudamah rahimahullah melakukan tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan saja maknanya kepada Allah, kita nggak perlu cari tahu. Tidak. Bukan itu yang beliau maksudkan. Begitu pula sebagian orang mengira Ibnu Qudamah rahimahullah bahkan menganjurkan tafwid secara mutlak. Meskipun ayat dan hadis sudah jelas. Kita nggak boleh mengambil maknanya secara zahir, tapi kita serahkan kepada Allah. Tidak, Ibnu Qudamah tidak seperti itu. Yang beliau bahas di sini hanyalah ayat dan hadis tentang sifat Allah yang bagi kita belum jelas. Maka yang pertama kita bersikap tawakuf terlebih dahulu. Bukan kita nggak berusaha mencari tahu, bukan. Tapi jangan kita takwilkan macam-macam. Itu yang beliau maksudkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Para ulama ahli sunnah menjelaskan, jika ada yang mutasyabih, yang belum jelas, maka hendaklah kita kembalikan kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Jadi ini metode ulama ahli sunnah, yaitu raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan yang belum jelas maknanya kepada yang sudah jelas. Contoh jamaah sekalian, sebagian orang liberal, cara mereka menyesatkan orang, mereka berdalil dengan ayat-ayat atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan kata kami ketika Allah berfirman. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka mereka bilang, berarti Allah itu banyak dong. Kan menggunakan kata kami. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Jadi, kalau belum jelas maknanya bagi kita, apakah makna ayat tersebut bermakna Allah banyak atau satu? Maka kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Yang sudah jelas apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Jadi begitu caranya. Kan tidak mungkin satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Berarti bisa dipastikan pemahaman mereka bahwa Allah itu banyak, bukan satu saja, pasti keliru. Tidak mungkin benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat yang muhkam, yang sudah jelas. Ini yang kedua yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah belajar. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui.
Sekarang saya berikan satu contoh, jamaah sekalian. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi." Allah menciptakan Adam sesuai dengan surah, rupanya Allah. Ada yang paham makna hadis ini? Apakah dipahami Adam serupa dengan Allah? Coba kita gunakan 3 metode ini. Yang pertama, kita tawakuf. Sudah, nggak usah komen. Diam saja. Tapi hadisnya wajib kita yakini lafaznya. Karena hadisnya sahih. Wajib kita yakini, tidak boleh kita ingkari. Tapi maknanya kita tawakuf. Kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ini yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang belum jelas kepada yang sudah jelas. Artinya, kalau muncul di benak kita, apa mungkin Adam serupa dengan Allah? Atau ada yang ngasih syubhat? Berarti Adam serupa dengan Allah, Allah serupa dengan Adam. Maka kembalikan kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Apa yang sudah jelas? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tentu tidak mungkin makna hadis ini Adam serupa dengan Allah. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Tanya kepada ulama. Maka ulama menjelaskan, ternyata jamaah sekalian, makna hadis ini mudah dipahami. Makna hadis ini seperti dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna awwala zamratin tadkhulul jannah ala suratil qamar." Sesungguhnya, rombongan pertama yang masuk surga dalam rupa bulan. Serupa dengan bulan. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah mereka jadi bulat bercahaya semua? Tentu bukan itu maksudnya. Mereka tetap masih dalam bentuk manusia. Nggak jadi bulat semua, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada kepala. Bukan itu maknanya tentunya. Lalu apa maknanya? Mereka bercahaya terang. Seperti bulan. Jadi, ungkapan serupa dengan sesuatu belum tentu sama dari seluruh sisi. Begitu pula hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam rupa Allah, itu tidak melazimkan Adam serupa dengan Allah dari segala sisi. Tapi hanya dari sebagian sisi saja, yaitu sama-sama memiliki rupa. Bisa dipahami? Itu sama dengan kita mengatakan Allah punya wajah sebagaimana kita punya wajah. Apakah itu berarti wajah kita dan wajah Allah sama? Tidak. Sama-sama punya wajah. Berarti serupa. Tapi bagaimana bentuknya tidak sama. Bisa dipahami? Jadi insya Allah mudah dipahami ya. Kalau kita melihat penjelasan ulama. Jadi ini yang kita lakukan. 3 hal. Kalau ada ayat dan hadis tentang sifat Allah yang belum jelas bagi kita, ini 3 yang kita lakukan. Kemudian, Al-Allama Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ada 2 golongan manusia dalam menyikapi
ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah yang belum jelas. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Maka metode mereka adalah beriman kepada semua nama dan sifat Allah tersebut, baik yang muhkam, yang sudah jelas maknanya, maupun yang mutasyabih, yang belum jelas. Dan mereka berkata, kullun min indi rabbina. Semuanya berasal dari Rabb kita. Kemudian mereka bersikap tawakuf. Tidak menakwilkannya macam-macam. Tidak bicara sembarangan. Tidak mencoba untuk berijtihad. Jadi, di sini bukan tempatnya berijtihad. Kalau penetapan hukum-hukum amaliyah, di situ kita boleh berijtihad. Tapi dalam hal akidah, kita nggak boleh berijtihad. Maka mereka tidak berbicara tentang maknanya apabila mereka belum tahu maknanya. Kenapa? Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasul-Nya dan adab terhadap dalil-dalil syar'i. Jadi orang yang bicara macam-macam tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, seakan-akan dia tidak mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Seakan-akan dia tidak punya adab kepada ayat dan hadis tersebut. Sehingga dia berani berbicara macam-macam tanpa ilmu. Dan Allah telah memuji orang-orang yang berilmu ini dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna amanna bihi, mereka berkata kami beriman kepadanya, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kita. Jadi ini golongan yang pertama. Inilah yang kita ikuti dalam 3 bentuk tadi. Yang pertama kita bersikap tawakuf, tidak menakwilkan macam-macam. Yang kedua kita kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang ketiga kita pelajari lagi. Kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang sesat. Yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba untuk menakwil ayat-ayat dan hadis tentang sifat tersebut untuk menyesatkan manusia. Tapi takwil mereka sesuai dengan keinginan mereka. Tidak mengembalikannya kepada pemahaman salaf. Dan kita sudah pernah bahas kesepakatan ulama salaf tidak boleh menakwil nama-nama dan sifat Allah, tapi wajib bagi kita membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Sehingga sungguh sangat menakjubkan, tidak ada satu riwayat pun para sahabat radhiyallahu anhum menakwilkan ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah. Padahal dalam masalah hukum-hukum itu banyak sekali penakwilan para sahabat. Tapi terkait dengan sifat Allah, kita nggak temukan satupun. Kemudian mereka juga mencoba untuk mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Atau mempertentangkan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut dengan ayat yang lain. Sebagai contoh, ini saya dengar dari seorang da'i yang viral. Hadanallahu wa iyyahu. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepadanya. Jadi beliau mengatakan, kalau kita beriman Allah punya wajah, seperti yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, maka kata beliau, itu akan bertentangan dengan ayat lain. Apa ayat lain yang beliau maksudkan? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada
sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi, menurut beliau, kalau kita imani secara zahir, Allah itu punya wajah, bertentangan dengan ayat yang lain. Persis seperti kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Mereka mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kemudian mereka mencoba untuk menakwilkan. Apa arti wajah? Kata mereka, itu maknanya zat tanpa wajah. Ada pula yang mengartikan sebagai pahala yang Allah akan berikan. Jadi, lihat, dua yang mereka lakukan. Pertama, mereka pertentangkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Yang kedua, mereka mencoba untuk menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka, bukan seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau sahabat, mereka beriman sesuai dengan zahirnya. Allah mengabarkan dia memiliki wajah, maka para sahabat mengimani demikian, mereka tidak takwilkan macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, golongan ini harus dijauhi. Dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang, untuk menyesatkan dan untuk membuat-buat penakwilan terhadapnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini. Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas seperti ini, kemudian mereka takwilkan semau mereka, yang tidak sama dengan pemahaman salaf, maka mereka itulah yang Allah sebut dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jangan dekati mereka. Jangan jadikan teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Jangan buka YouTube-nya, meskipun dia lucu. Allah suruh kita menjauhi. Dan ini sama dengan surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka beribadahlah dengan nama-nama Allah tersebut. Berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah juga pernah menjelaskan, menyimpang dalam nama-nama Allah, contoh, dia beriman kepada nama Allah, tapi dia tidak mengimani makna yang terkandung di dalamnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la dan Al-Muta'al. Semua bermakna sama, Allah yang maha tinggi. Maka di antara makna yang terkandung di dalamnya, Allah berada di atas segala sesuatu. Tapi mereka bilang Allah tidak di mana-mana atau Allah di mana-mana. Ini contoh orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, tinggalkan mereka. Jangan malah dijadikan sebagai guru, atau kita hadiri majelisnya, atau kita ikuti ceramah-ceramahnya di medsos maupun di YouTube. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi mereka. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kepada kita untuk mewaspadai mereka. Jadi inilah dua golongan manusia terkait sifat-sifat Allah yang belum jelas bagi mereka. Yang pertama, golongan orang-orang yang berilmu, mereka tidak menakwilkan macam-macam. Yang kedua, golongan orang-orang yang menyimpang, mereka takwilkan semau mereka untuk tujuan menyesatkan. Kemudian, permasalahan penting, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menegaskan, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang belum jelas maknanya itu, sifatnya nisbi. Artinya, hanya belum jelas bagi sebagian orang saja. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, pasti ada yang mengetahui di antara mereka. Tidak mungkin semuanya tidak tahu. Oleh karenanya, kita hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu. Jangan kita menakwilkan macam-macam. Tapi tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Jadi, beliau rahimahullah menegaskan, tidak mungkin semuanya tidak tahu. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Dan ini faedah penting. Beliau menyebutkan 6 sifat Al-Qur'an. Yang pertama, nurun mubin. Cahaya yang menerangkan. Yang kedua, bayanun linnas. Penjelasan kepada manusia. Sehingga nggak mungkin semua orang nggak paham. Yang ketiga, furqan. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, tibyanan likulli syai'. Penjelas terhadap segala sesuatu. Artinya lengkap keterangan di dalam Al-Quran. Yang kelima, hudan, hidayah. Jadi bagaimana mungkin Quran menjadi kitab hidayah kalau semua orang nggak ada yang ngerti tentang nama-nama dan sifat Allah yang ada padanya. Dan yang keenam, rahmat sebagai kasih sayang Allah. Dan paling tidak 6 sifat ini disebutkan dalam 4 ayat. Ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti dari Rabb-mu, dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang menerangkan, yaitu Al-Quran. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 138. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran. Hadza bayanu linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia dan hidayah serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, surat Al-Furqan ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau menjadi pemberi peringatan untuk seluruh makhluk. Maka Al-Quran disebut Al-Furqan untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Yang keempat, surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba
tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, hidayah, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Di sini juga ada tambahan sifat Al-Quran yang ketujuh, yaitu kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka lengkapnya ada 7 sifat Al-Quran yang kesimpulannya terkait dengan pembahasan kita. Tidak mungkin kalau semua ulama tidak ada yang tahu. Sehingga kita perlu belajar dari para ulama yang mengetahui maknanya. Sebagai contoh tadi, hadis yang bagi orang awam mungkin sulit dipahami. Jadi nggak boleh kita mengatakan ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah ini, tidak ada satu orang ulama pun yang tahu artinya. Itu nggak boleh. Itu nggak mungkin terjadi. Mesti ada yang mengetahui. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.